Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 189. Baik. Melihat Zhang Xinming yang matanya penuh dengan harapan, Fang Qiu mendengus, jika bukan aku, orang lain tidak akan bangun begitu cepat. Mereka tidak akan berhasil kecuali mereka tinggal di rumah sakit selama sekitar setengah bulan. Tidakkah kamu merasa bersalah sama sekali? Tentu saja, itu berhasil. Zhang Xinming mengangguk dan berkata dengan puas. Mendengar itu, Fang Qiu langsung geram. Apakah kamu tidak takut membunuh orang? Dia tidak berharap bahwa Zhang Xinming sebenarnya bisa begitu acuh pada saat ini. Apakah kehidupan manusia sangat berharga baginya? Saya tidak takut. Zhang Xinming menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ini pertama kalinya saya meracuni orang lain, saya yakin dengan keterampilan saya. Dan racun ini tidak terlalu beracun. Itu hanya bisa membuat orang sedikit menderita. Akhirnya, itu akan menyebabkan tubuh melakukan detoksifikasi, yang tidak hanya tidak berbahaya tetapi sebenarnya baik untuk kesehatan Anda. Jadi, apa yang membuatku malu? Tidak ada salahnya. Fang Qiu terkejut dan segera berbalik untuk melihat Su Miaolin. Karena dia belum mempelajari racun, dia tidak yakin Zhang Xinming benar. Dan mendengar kata-kata Zhang Xinming, mata Su Miaolin terbuka lebar. Dia menatap Zhang Xinming luar biasa dan bertanya, siapa kamu? Dokter yang sangat terampil terkejut. Zhang Xinming tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara rendah, saya seorang dokter yang membuat racun. Dokter pembuat racun. Tidak mungkin. Su Miaolin terkejut dan kehilangan suaranya. Gagasan itu pernah terlintas di benaknya, tetapi dia segera menolaknya. Sebagai wakil presiden dari Sekolah Pengobatan Tiongkok, bagaimana mungkin Zhang Xinming menjadi dokter pembuat racun? Bagaimana bisa dokter yang meracuni menjadi wakil presiden? Di mata Anda para dokter pengobatan Tiongkok tradisional, itu tidak mungkin. Zhang Xinming mengerutkan kening. Dia menatap Su Miaolin dan berkata dengan suara cemberut, karena, para dokter pembuat racun diperas oleh kalian, yang disebut dokter pengobatan Cina Ortodoks. Su Miaolin bergidik dan merasa sedikit bersalah. Fang Qiu memandang keduanya dengan bingung. Segalanya berjalan sedikit di luar harapan. Dokter pembuat racun. Apa itu dokter yang membuat racun? Dia belum pernah mendengarnya. Dan mengapa dokter yang membuat racun membuat Su Miaolin sangat terkejut? Yang paling penting adalah, apa yang dimaksud Zhang Xinming ketika dia mengatakan bahwa dokter yang membuat racun diusir? Ada banyak pertanyaan di hatinya. Fang Qiu hanya bisa berdiri diam di satu sisi, terus mendengarkan. Dan saya. Zhang Xinming menatap Su Miaolin, berkata, saya adalah ahli waris terakhir dari dokter yang membuat racun. Seluruh tubuh Su Miaolin bergetar. Dia memandang Zhang Xinming dengan tak percaya. Tidak seorang pun dari kalian yang disebut dokter pengobatan Cina Ortodoks menyetujui racun, karena di matamu, racun beracun dan jahat, dan hanya obatmu sendiri yang ortodoks. Seperti pisau, apakah itu bersalah? Apakah orang yang menggunakannya bersalah? Kamu tidak menggunakan pisau, jadi kamu tidak mengizinkan orang lain untuk menggunakannya, dan kamu menyebutnya, takut digunakan oleh orang jahat. Ini omong kosong. Berbicara tentang ini, Zhang Xinming mendengus dengan marah, karena kekhawatiran Anda, dan karena penggunaan racun, kami, para dokter pembuat racun didorong oleh Anda yang disebut dokter pengobatan Cina Ortodoks sampai sekarang, dan sekarang saya satu-satunya kiri. Jawab aku dengan hati nuranimu. Pernahkah kita dokter yang membuat racun membalas dendam pada diri kita sendiri? Apakah kami punya keluhan? Tidak. Karena kita tahu bahwa kita memiliki pisau di tangan kita, dan apa yang harus kita lakukan adalah menggunakan pisau ini untuk memberi manfaat kepada orang-orang, bukan untuk perang saudara. Itu kamu. Anda mencekik dokter yang membuat racun. Zhang Xinming menjadi lebih marah saat berbicara. Su Miaolin terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Fang Qiu kaget dan menatap Zhang Xinming. Dia bisa mengumpulkan banyak informasi dari kata-katanya. Lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok sebenarnya memiliki cabang dokter yang membuat racun, dan mereka sepertinya adalah sejenis dokter yang pandai memerangi racun dan menyembuhkan penyakit dengan racun. Zhang Xinming ternyata menjadi yang terakhir. Yang paling penting adalah bahwa para dokter yang membuat racun telah dikeluarkan dari para dokter pengobatan Cina Ortodoks, dan hanya satu orang yang tersisa. Tidak heran Zhang Xinming sangat membenci dokter pengobatan Tiongkok. Tidak heran Su Miaolin terkejut. Aku bertaruh kamu penasaran bagaimana mungkin aku, seorang dokter pembuat racun, menjadi Associate Director of School of Chinese Medicine. Zhang Xinming bertanya dengan mencibir di wajahnya, dan kemudian berkata dengan marah, itu karena kemampuanku tidak memiliki tempat untuk ditampilkan. Apakah ada orang di dunia yang masih percaya pada dokter yang membuat racun? Saat ini,
Dokter yang membuat racun seperti tikus yang menyeberang jalan yang akan ditabrak oleh semua orang. Saya memiliki semua keterampilan, tetapi ketika pasien sangat membutuhkan saya hanya bisa menonton tanpa daya. Apakah Anda tahu perasaan ini? Apakah kamu? Apakah Anda tahu rasa sakit karena tidak bisa mengangkat tangan ketika pasien menatap Anda dengan tidak berdaya? Apakah Anda tahu bahwa ketika orang mendengar racun, mereka melarikan diri dan berpikir saya mencoba untuk menyakiti mereka? Kamu tidak mengerti, dan kamu tidak akan pernah tahu. Dan ini yang kau berikan pada kami. Yah, apa lagi yang bisa saya lakukan? Melihat Su Miaolin yang sunyi, Zhang Xinming bertanya dengan marah, "Dokter, katakan padaku, apa yang bisa saya lakukan?" Alih-alih menempuh jalan ini menuju karir resmi, apa yang bisa saya lakukan? Su Miaolin tetap diam. Saya tidak bisa melakukan apa-apa selain melanjutkan karir, karena saya tidak berguna. Ini bahkan pertama kalinya aku meracuni orang. Zhang Xinming tersenyum. Senyum sedih. Aku hanya tidak mengerti. Setelah beberapa tawa sedih, Zhang Xinming berkata, apa yang kami lakukan pada para dokter pembuat racun untuk membuat Anda gila ortodoks? Apa yang kita ambil di tangan adalah pisau, tetapi bukan pisau untuk membunuh. Ini pisau untuk menyelamatkan nyawa. Apa yang terjadi dengan racun? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang disembuhkan dengan racun oleh nenek moyang saya? Kami sepenuhnya mampu menyembuhkan beberapa penyakit sulit dan rumit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter pengobatan Cina tradisional Anda. Bahan-bahan obat yang tidak bisa digunakan oleh para dokter ortodoks Tiongkok dapat digunakan oleh kami. Kami tidak bersaing dengan Anda, tetapi mengapa Anda ingin mengecualikan kami? Mengapa? Zhang Xinming meraung marah. Baik Su Miaolin maupun Fang Qiyu tidak berbicara. Mereka hanya memandang Zhang Xinming, membiarkannya mengeluarkan semua emosinya. Setelah beberapa saat, setelah dia melampiaskan kemarahannya, Zhang Xinming menghela nafas dalam-dalam, dan suaranya agak kesepian dan lega, sekarang karir resmiku sudah berakhir. Tidak peduli seberapa keras saya bekerja, pada akhirnya, saya selalu mendapatkan apa-apa. Lalu dia tersenyum pahit. Dia berhenti menyortir buku-buku tua dan menoleh untuk melihat Fang Qiyu. Maafkan saya, kata Zhang Xinming. Aku memang meracunimu dan membuatmu menderita, aku minta maaf. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Dan dia membungkuk pada Fang Qiyu. Kamu memang sangat mengagumkan. Anda bahkan bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pengetahuan setelah diracuni. Dapat diprediksi bahwa Anda memiliki masa depan yang cerah. Berbicara tentang ini, Zhang Xinming mengulurkan tangannya untuk menunjuk Su Miaolin dan berkata kepada Fang Qiyu, sebagai mantan asosiat direktur sekolah Anda, saya akan mengatakan satu hal lagi kepada Anda. Ikuti dokter yang sangat terampil ini dengan baik, dan Anda akan berhasil. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang keracunan. Nanti, aku akan pergi ke kantor polisi dan mengaku bersalah. Menyelesaikan kata-katanya, Zhang Xinming terus membungkukkan tubuhnya, memilah-milah buku-buku tua yang diletakkan di tanah. Sana. Fang Qiyu tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Kemarahan yang memenuhi dirinya semua menghilang. Mungkin setelah memahami pengalaman Zhang Xinming, kemarahan di hatinya secara halus berubah menjadi simpati. Di sebelahnya, Su Miaolin tidak berbicara. Awalnya, dia mengambil inisiatif untuk mengunjungi Zhang Xinming dengan Fang Qiyu, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia berdiri miring seolah memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam. Jika kamu tahu ini yang terjadi hari ini, mengapa kamu memulainya? Su Miaolin memandang Zhang Xinming yang sedang memilah-milah buku dan berkata, siapa yang tidak tahu itu? Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Orang-orang selalu memahaminya pada akhirnya, tetapi tidak ada jalan kembali. Zhang Xinming mengaduk-aduk buku-buku kuno untuk waktu yang lama, dan kemudian bangkit dari tumpukan buku, memegang buku tua sederhana di tangannya. Dia menyentuhnya seperti harta. Sangat lembut, sangat lambat, dan sangat lembut. Akhirnya, tangannya berhenti, dan dia menghela nafas panjang. Dia menoleh ke Fang Qiyu dan berkata, buku ini milikmu, sebagai kompensasi saya untuk keracunan. Ini urusan Anda sendiri apakah Anda mempelajarinya atau membakarnya. Dia memberikannya kepada Fang Qiyu ketika dia berbicara. Fang Qiyu mengambil alih buku kuno itu. Dia melihat lebih dekat. 3 huruf hitam dicetak di sampul pucat. Meriam racun. Saya sudah mengatakan semua apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Anda harus pergi, dan permisi karena tidak melihat Anda pergi ke pintu. Suara Zhang Xinming terdengar. Dia meminta mereka untuk pergi. Fang Qiyu menoleh untuk melihat Su Miaolin. Su Miaolin sedikit mengangguk. Sambil mendesah,
mereka berbalik untuk pergi. Ketika mereka berjalan ke pintu, Fang Qiyu berhenti, berpikir sejenak, dan menoleh untuk melihat Zhang Xinming, berkata, jika apa yang kamu katakan tentang menggunakan racun untuk mendetoksifikasi tubuh adalah benar, maka kamu dapat memilih untuk tidak mengakui kesalahanmu. Saya tidak akan menuntut untuk menghukum Anda. Saya lelah. Zhang Xinming, yang punggungnya menghadap Fang Qiyu, memandang keluar jendela dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, saya ingin mencari tempat untuk istirahat yang baik, dan omong-omong, gunakan periode waktu ini untuk mempelajari apa para pendahulu pergi kepada saya. Mendengar itu, Fang Qiyu memandang meriam racun di tangannya. Kemudian dia bertanya, mengapa tidak menyerahkan buku ini kepada Li Qingxi? Bukannya aku tidak mau memberikannya padanya. Itu karena dia tidak tahan. Zhang Xinming menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah dia tahu, dia mau tidak mau harus menanggung tekanan bahwa seluruh komunitas pengobatan Tiongkok akan memakainya, dan dia akan pingsan. Jika saya memberikan buku ini kepadanya, itu akan merugikannya alih-alih membantunya. Lebih baik membiarkannya berjalan di jalur pengobatan Tiongkok yang ortodoks. Karena kamu bisa mengambil racunnya dariku, kamu bisa mengambil bukunya. Fang Qiyu mengangguk dan berterima kasih padanya. Tidak bertanya lagi, dia pergi bersama dengan Su Miaolin. Mereka keluar dari asrama guru. Fang Qiyu menatap Cannon of Poison di tangannya, lalu memasukkan buku itu ke saku celananya dan mengalihkan pandangannya ke Su Miaolin, yang telah lama terdiam. Apakah kamu penasaran ingin tahu hal tentang dokter yang membuat racun? Tiba-tiba Su Miaolin berkata. Betul. Fang Qiyu mengangguk. Yah, karena dia telah memberimu Cannon of Poison, buku paling berharga dari garis keturunan mereka, aku akan memberitahumu tentang hal itu. Su Miaolin berkata dengan emosi campur aduk, pada masa itu, para dokter pembuat racun memang ada, dan mereka mewakili sekolah kedokteran yang sangat kuat. Seperti yang dikatakan Zhang Xinming, mereka bisa menyembuhkan banyak penyakit rumit yang tidak bisa disembuhkan oleh banyak dokter pengobatan Cina ortodoks. Lalu mengapa? Fang Qiyu bertanya. Mengapa mereka mengecualikan dokter yang membuat racun? Su Miaolin menggelengkan kepalanya dan berkata, dokter yang membuat racun semuanya gila. Mereka menguji orang-orang untuk keracunan obat dan untuk gejala racun, dan mereka meracuni banyak orang. Beberapa dari mereka adalah pasien yang tidak tahu apa-apa tentang itu, dan yang lain adalah. Su Miaolin berhenti. Ada apa? Tanya Fang Qiyu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 190. Yang lain adalah saudara mereka sendiri. Su Miaolin menghela nafas panjang dan berkata, untuk menemukan beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit, banyak dokter percobaan racun menguji dan menyimpan racun hampir setiap hari. Ketika mereka tidak dapat menemukan peserta, mereka akan menguji racun pada diri mereka sendiri. Beberapa dokter gila bahkan menguji kerabat mereka sendiri. Saya tidak menyangkal kemampuan dokter percobaan racun atau niat baik mereka, tetapi mereka gila. Meskipun mereka melakukan ini untuk menyembuhkan penyakit, pada akhirnya, mereka bertindak terlalu jauh. Bahkan jika niat awal mereka adalah berbuat baik, pada akhirnya mereka membunuh seseorang untuk menyelamatkan yang lain. Bukankah itu sama dengan pembunuhan? Pada tahun-tahun itu, alasan mengapa para dokter ortodoks dari pengobatan Tiongkok mengesampingkan para dokter yang melakukan uji coba racun bukanlah karena orang-orang tidak memahami manfaat dari keberadaan para dokter yang melakukan uji coba racun tetapi para dokter ini terlalu gila. Begitu seseorang menyakiti orang lain, konsekuensinya akan menjadi tidak terkendali. Setelah mengatakan itu, Su Miaolin menoleh untuk melihat asrama Zhang Xinming. Namun, menilai dari racun dalam makanan Anda, Zhang Xinming, yang merupakan satu-satunya orang dengan kemampuan untuk membuat racun jenis ini, adalah seorang jenius yang langka karena ia dapat menggunakan racun untuk mendetoksifikasi racun lain. Kamu harus mempelajari racun ini dengan baik. Hanya Anda, Zhang Xinming, dan saya tahu tentang masalah ini. Jangan beritahu orang lain. Jika Anda melakukannya, akan sulit bagi Anda untuk bertahan di industri pengobatan Tiongkok. Fang Qiyu mengangguk. Dia akhirnya mengerti semua cerita yang dia dengar selama bertahun-tahun. Dia juga mengerti bahwa apa yang diinginkan Su Miaolin adalah bukan menjadi dokter percobaan racun tetapi untuk mempelajari Cannon of Poison. Zhang Xinming telah mempelajarinya sepanjang hidupnya. Karena dia meracuni seseorang, dia datang untuk menyakiti orang lain alih-alih membantu mereka. Namun dia adalah satu dari sedikit yang memahami toksikologi dan ilmu kedokteran yang terkandung dalam Cannon of Poison. Apa yang perlu dipelajari Fang Qiyu hanyalah pengetahuan yang diperlukan. Jika ada penyakit yang sulit disembuhkan, mungkin saya bisa menggunakan metode racun yang tidak lazim ini. Su Miaolin terdiam sepanjang jalan seolah-olah dia tidak mengerti kata-kata Zhang Xinming. Mereka berpisah di gerbang sekolah.
Fang Qiu kembali ke asrama. Dia segera duduk di meja dan mengeluarkan Canon of Poison untuk dibaca. Kemudian dia menemukan ribuan racun yang direkam. Masing-masing membuatnya kedinginan ketika dia membacanya. Margin buku itu penuh dengan catatan. Racun-racun ini bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan hidup, tetapi juga bisa membunuh orang. Betapa racun Canon yang menakutkan. Dia akhirnya tahu bahwa kekhawatiran orang-orang di industri pengobatan Tiongkok tidak masuk akal. Jika Canon Poison ini dilepaskan ke dunia, orang jahat akan menggunakannya untuk menyakiti orang. Dia tidak berani memikirkan konsekuensi yang menakutkan. Jadi saya tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan Canon of Poison. Setelah membaca Canon of Poison beberapa kali dan menghafal semua isinya, Fang Qiu membawanya ke toilet dan membakarnya. Dia menyaksikannya berubah menjadi abu. Lalu dia menghela nafas lega. Mulai sekarang, harta dari dokter percobaan racun hanya akan ada dalam pikiran Fang Qiu. Tidak ada yang terjadi malam itu. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Sesuai perjanjian, Fang Qiu bangun paling awal terakhir kali, membeli 2 set sarapan, dan kemudian masuk ke mobil Su Miaolin di depan halte bus pertama di luar universitas. Mereka datang lagi ke kota kumuh. Su Miaolin membagikan beberapa makanan kecil kepada anak-anak, memberikan beberapa produk tepung kepada orang tua yang tidak memiliki keluarga, dan kemudian pergi ke klinik gratis. Su Miaolin mengajar Fang Qiu bagaimana merasakan denyut nadi dan mengenali denyut nadi. Karena Fang Qiu telah datang terakhir kali dan membantu anak-anak mengatur tulang mereka, mereka semua tahu bahwa Fang Qiu adalah seorang dokter pengaturan tulang. Dengan demikian, mereka lebih menghormati Fang Qiu. Di sisi lain kota, pukul 8 pagi. Zhang Xinming berjalan keluar dari asrama guru dengan tas dan langsung pergi ke kantor polisi untuk mengakui kejahatannya. Segera setelah berita bahwa Zhang Xinming telah secara sukarela menyerahkan diri didengar oleh pimpinan universitas. Apa? Di kantor wakil presiden, Chen Yinseng menatap kaget pada seorang pemimpin akar rumput yang berdiri di depan mejanya dan berteriak, Zhang Xinming telah menyerahkan diri. Ya, pemimpin akar rumput berkata sambil mengerutkan kening, baru saja di kantor, saya menerima panggilan telepon dari kantor polisi. Mereka meminta kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Meskipun Zhang Xinming telah menyerahkan diri, keseluruhan cerita masih perlu ditinjau, termasuk kasus-kasus korupsi dan keracunan siswa. Keduanya perlu direkam. Apa yang sedang terjadi? Chen Yinseng tiba-tiba tampak sangat sedih dan bertanya dengan marah, mengapa Zhang Xinming menyerahkan diri? Tidakkah dia tahu berapa banyak kehilangan kehormatan yang akan dia bawa ke universitas? Aku juga tidak tahu kenapa, kata pemimpin akar rumput dengan suram. Namun, saya mendengar bahwa Fang Qiu dan pustakawan pergi ke Zhang Xinming bersama kemarin. Fang Qiu. Chen Yinseng menyipitkan matanya dan bertanya-tanya, mungkinkah Fang Qiu sudah tahu bahwa Zhang Xinming yang meracuninya? Jika demikian, orang yang membagikan selebaran ini juga Fang Qiu. Chen Yinseng menarik napas dalam-dalam, mengetuk meja dengan ritme dan berpikir dengan hati-hati. Tidak, dia hanya siswa biasa. Meskipun dia belajar dengan baik, dia tidak memiliki sejarah tindakan semacam ini. Dia tidak mungkin melakukannya. Orang yang melakukan ini bukanlah murid. Karena itu bukan siswa, itu hanya salah satu dari pemimpin sekolah yang tidak senang dengan Zhang Xinming. Mata Chen Yinseng menyipit lagi. Bahkan jika orang yang membagikan selebaran bukanlah Fang Qiu, orang yang mendorong Zhang Xinming untuk menyerahkan diri karena keracunan adalah benar-benar Fang Qiu. Saat memikirkan panggilan Fang Qiu untuk menanyakan hasil beberapa kali, Chen Yinseng segera tidak bisa menahan diri untuk tidak geram dan wajahnya berkedut. Anda memanggil saya meskipun Anda tahu hasilnya sebelumnya. Apakah Anda bermain-main dengan saya? Chen Yinseng segera memberi perintah. Beritahu semua direktur asosiasi dan semua pemimpin universitas. Kami akan mengadakan pertemuan pada jam 12 siang. Baik. Pemimpin akar rumput mengangguk dan berbalik untuk pergi. Pukul 12 siang. Semua pemimpin senior universitas datang ke ruang rapat gedung kantor. Setelah semua orang tiba, Chen Yinseng berjalan ke ruang rapat. Pada pertemuan ini, aku punya 2 hal untuk diumumkan. Berjalan ke kursi ketua meja konferensi, Chen Yinseng tidak duduk. Sebaliknya, dia memelototi semua pemimpin yang hadir dengan wajah marah dan berkata, pertama, saya yakin Anda sudah tahu beritanya. Zhang Xinming, wakil presiden Sekolah Pengobatan Tiongkok pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri pagi ini. Setelah mendengar itu, para pemimpin yang sudah mendengar berita itu semua mengerutkan kening dengan sadar. Mereka yang belum menerima berita apapun terkejut. Menyerahkan diri. Bagaimana Zhang Xinming bisa menyerahkan diri? Mengapa dia menyerahkan diri sebelum universitas memulai penyelidikan sendiri? Semua pemimpin saling berbicara.
Semua orang. Chen Yinseng menekan suara itu dan berkata, Zhang Xinming memiliki dua tuduhan yang dia akui. Yang pertama adalah korupsi dan penyuapan, dan yang kedua adalah upaya untuk meracuni seorang siswa. Semua pemimpin terpana. Meracuni seorang siswa. Saya tidak percaya ini. Apakah Zhang Xinming gila? Bagaimana dia berani meracuni seorang siswa? Siapa yang dia racun? Apakah siswa itu baik-baik saja? Tidak ada insiden seorang siswa diracun di universitas baru-baru ini, kan? Semua orang memandang Chen Yinseng dengan bingung. Karena universitas menindas informasi tentang insiden keracunan sepenuhnya, orang-orang yang tahu masalah ini hanyalah Chen Yinseng dan beberapa pemimpin akar rumput. Semua pemimpin lainnya tidak tahu. Ini Fang Qiu. Di bawah tatapan bingung, Chen Yinseng berkata, selama kompetisi pengetahuan untuk mahasiswa baru, Fang Qiu mengalami keracunan makanan. Kemudian, kami mengetahui bahwa ini dilakukan oleh Zhang Xinming. Awalnya, saya berencana untuk menekan insiden itu. Bagaimanapun, Fang Qiu tidak terluka. Begitu insiden keracunan ini dipublikasikan, itu akan berdampak sangat buruk pada universitas. Wajah Chen Yinseng menjadi gelap dan dia berkata, dan itu semua karena Fang Qiu. Dia pergi ke Zhang Xinming kemarin dan Zhang Xinming pergi untuk menyerahkan diri lebih awal pagi ini. Insiden keracunan, yang tidak perlu disebutkan, diakui olehnya. Jelas, itu semua karena Fang Qiu. Jadi, sumber semua masalah adalah Fang Qiu. Sebagai seorang mahasiswa, dia benar-benar mengabaikan reputasi universitas dan mendorong universitas ke mata publik untuk kepentingan egoisnya sendiri. Siswa seperti itu harus dihukum berat. Chen Yinseng berkata dengan marah, itu yang kedua. Mulai hari ini, universitas akan membatalkan semua penghargaan serta penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada Fang Qiu dan menolak untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam kegiatan sekolah utama. Tambahan. Chen Yinseng memalingkan matanya dan menatap Su Mudong, presiden rumah sakit afiliasi pertama, yang duduk di kursi kepemimpinan, mengatakan, singkirkan posisi Fang Qiu sebagai dokter dari Departemen Ortopedi dan memecatnya. Saya keberatan. Qi Kaiyuan, yang tampak sangat muram, segera berdiri dan berkata sambil menatap Chen Yinseng dengan marah, saya khawatir ini tidak akan merusak kehormatan universitas tetapi kehormatan Anda. Dalam insiden keracunan ini, Fang Qiu adalah korban. Sebagai korban, tepat baginya untuk pergi ke peracun. Universitas kita seharusnya membantunya menemukan racun itu daripada menyediakan pelabuhan yang aman untuk Zhang Xinming. Terlebih lagi, Fang Qiu jelas-jelas korban, tapi sekarang, dia harus dihukum dan disakiti lagi. Apakah ada keadilan di sini? Apalagi, meskipun Fang Qiu keracunan makanan, dia mendapat tempat pertama dalam kompetisi pengetahuan, yang memenangkan kehormatan bagi universitas. Bagaimana Anda bisa menghukumnya begitu parah sekarang? Semua pemimpin lainnya mengangguk. Baru-baru ini, alasan mengapa universitas kita menjadi terkenal adalah karena Fang Qiu. Pertama, Fang Qiu yang mengusulkan rencana magang. Selanjutnya, Fang Qiu yang tampil sempurna dalam kompetisi pengetahuan. Kedua insiden ini secara langsung mendorong Universitas Pengobatan Cina Jiangjing ke atas. Tapi sekarang, Fang Qiu, yang telah menjadi korban, akan dihukum berat oleh universitas. Ini, benar-benar sedikit tidak masuk akal. Semua orang memandang Chen Yinseng. Mereka semua berharap Chen Yinseng dapat mengambil kembali apa yang dia katakan tadi. Tapi Chen Yinseng mendengus dingin dan berkata, apa yang dibutuhkan universitas adalah keamanan dan persatuan, bukan siswa bandel ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk universitas, saya akan memecatnya karena kejadian ini. Cukup bagus untuk menahannya di universitas. Chen Yinseng melirik Qi Kaiyuan dengan dingin. Melihat bahwa Qi Kaiyuan akan menjawab, Chen Yinseng segera mengumumkan, masalahnya telah diselesaikan. Saya mengeluarkan pemberitahuan dalam pertemuan ini, tidak membahasnya dengan Anda. Banyak untuk hari ini.